Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore. Eh, Pada pertemuan keempat kita ya, tidak terasa sekarang sudah masuk ke pertemuan keempat. Artinya apa? 4 minggu lagi kita UTS ya. Udah siap untuk UTS? Sudah siap untuk UTS? Insyaallah. Setelah Pak. Oke. Jadi eh, jangan lupa ya, saya ingatkan dulu sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa mengambil absen di e-learningnya bagi yang belum, seperti biasa. Dan untuk pertama, setiap pembelajaran saya coba untuk mengingatkan ya, bagi tugas yang belum. Oke, satu hal yang perlu diingatkan ya sebelum tugas dilihatkan ya, masih ada beberapa orang yang mengumpulkan tugas tidak mengirimkan jumlah jam belajarnya beserta prediksinya ya. Oke, saya lihatkan beberapa contohnya. Nanti kayak ada tuh, oke, di sini ya kita lihat sudah saya screenshot orang-orangnya. Misalnya adalah nih ya, kita lihat contohnya. Yola Octavia belum ya, masih dikosongkan. Sadar aja sendiri ya. Misalnya kalau belum di apa. Tapi ini hanya beberapa contoh saja saya lihatkan. Nih, Feza juga belum ya. Dan beberapa yang lainnya juga belum. Oke, jangan lupa ya untuk membuat prediksi dan jumlah jam belajarnya setiap pertemuan. Jangan sampai nanti sampai UTS diingatkan terus ya di awal pembelajaran. Belum. Oke? Jelas? Could you Iya, help? Pak. Oke. Jadi jangan lupa ya setiap menjawab tugasnya, baik itu tugas UTS-nya, baik tugas kuisnya dan segala macam tetap dibikin ya jam belajarnya dan prediksinya. Oke. Sekarang Jelas, Pak. sekarang dilihatkan ya bagi yang belum mengumpulkan tugas ya. Oke. Ini ada juga yang masih belum mengumpulkan tugas ya. Seperti Aisyah Aulia belum. Rozi Ahmad Kurnia belum. Arif Rahman Amri belum. Nofri Arni belum. Anggun Vitaloka belum. Nia Amelia belum. Rifka Rahayu Ramadhani belum. Dan Ade Irma belum ya. Dah. Untuk yang belum silahkan kumpulkan tugasnya secepatnya. Ini udah lewat dari waktunya juga ya. Jangan juga seperti yang minggu kemarin ya, ada yang salah kamar, juga Yola dan ada satu temannya dia berdua orang salah kamar ya. Jadi silahkan masukkan tugasnya sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya pertemuan 4 masukkan di pertemuan 4. Jadi kalau dimasukkan di pertemuan lain nanti tidak terlihat ya. Nanti mungkin terlihat setelah sampai di pertemuan itu baru dia nanti terlihat. Jadi jangan biasakan salah kamar ya. Nanti berbahaya kalau udah terlanjur nyaman salah-salah kamar terus nanti ya. Oke. Bisa kita mulai perkuliahan kita hari ini? Sudah semuanya sholat dan bergabung? Sudah, Pak. Oke, jangan lupa absennya ya. Bagi yang belum baru bergabung diambil di e-learningnya. Oke, pertemuan hari ini apa topik pembelajaran kita? Tentang apa? Persamaan Persamaan lingkaran, persamaan lingkaran, terus persamaan garis. persamaan garis.
Apalagi ada dibuat tugasnya. Ada, Pak. Kalau ada pasti tahu ya seharusnya. Ada, Pak. Oke, apalagi pembelajarannya? Garis sejajar. Tentang persamaan garis yang melalui titik, Pak. Terus apalagi? Sejajar, tegak lurus, berpotongan, dan persamaan lingkaran. Ya, banyak ya kita belajar. Jadi, kita belajar tentang bidang bilangan dan grafik persamaan ya. Terus juga belajar tentang fungsi ya, daerah asal dan daerah hasil. Oke. Saya review sedikit dari video yang dibuat oleh temannya. Jadi di sini kita belajar tentang bidang bilangan yang pertama ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bidang bilangan, nah di sini dilambangkan dengan apa? Ini ya, R kuadrat atau R dimensi 2 ya. Jadi ini artinya letaknya di bidang ya. Bisa itu berupa titik, titik, garis, lingkaran, dan sebagainya ya. Oke. Biasanya kalau misalnya titik di bidang ya, ini misalnya ada titik P. Jadi titik P itu terletak pada X, Y. Berarti di garis X dan di garis sejajar dengan garis X atau dengan Y ya, dan Y. Oke. Terus untuk kalau kita disuruh menghitung panjang ruang garis, jadi kalau ada dua buah titik ya, titik P dan titik Q. Nah, sedangkan satu titik tadi terletak di titik X, Y ya. Yang satu lagi juga terletak di titik X, Y. Kita lambangkan X1, Y1, X2, Y2. Untuk mencari nilainya, maka menghitung jarak titik P dan Q itu, nilai X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Oke, setelah itu ada lagi persamaan garis lurus itu bentuk persamaannya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana A dan B tidak sama dengan 0. Oke, kita belajar tentang jika dia dikatakan dia itu sejajar dengan sumbu X, jika Y-nya sama dengan P ya. Jika dia akan sejajar dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan Q. Tidak sejajar dengan sumbu Y, maka Y-nya sama dengan MX ditambah N. Itu dinamakan fungsi linear ya. Oke, jika diketahui juga misalnya titik P, 0 dan 0, Q. Berarti ini terletak pada sumbu X ya, ini terletak di sumbu Y. Nah, artinya dia nilai Y1-nya dan X2-nya 0 ya. Maka P dan Q-nya tidak, dengan syarat P dan Q-nya tidak 0 juga. Kalau dia 0 berarti kan terletak di titik 0,0 di titik pusat dia ya. Maka X per P tambah Y per Q sama dengan 1. Terus kalau diketahui titik, diketahui gradiennya, maka kita cara menghitungnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jika diketahui dua buah titik ya, tidak diketahui gradiennya, berarti kita mencarinya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Terus kan kita ketahui tadi ya, ada garis G. Persamaannya itu X tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini ada lagi satu garis lain ya, yaitu garis H. Nah, dua garis ini dikatakan sejajar jika nilai A dibagi P, koefisien pada X-nya ya, sama dengan B dibagi Q. Dan tidak sama dengan C dibagi R. Dia dikatakan berhimpit jika nilai A per P sama dengan nilai B per Q sama dengan nilai C per R. Itu berhimpit dia ya. Atau dilambangkan dengan ekuivalen seperti ini. Terus dia berpotongan jika nilai A per P tidak sama dengan nilai B per Q. Misalnya 3X tambah 2Y tambah 5. Di sini
Misalnya 4x ditambah 5y ditambah 7 misalnya ya. Berarti kan dia tidak sama ya. A per B, P-nya tidak sama dengan B per Q. Maka garisnya kalau kita buat garisnya, pasti garisnya berpotongan ya. Oke, dia itu berpotongan tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, jika nilai AP, nilai A dikali P, ditambah nilai B kali Q sama dengan 0. Dengan syarat B dan Q-nya tidak sama dengan 0. Oke, ini gradien suatu garis ya. Jika diketahui persamaan Y sama dengan MX tambah N, maka M ini yang disebut dengan gradien dari garis G tersebut. Oke, ini untuk gradien dua garis ya. Jadi kalau ada garis G, ada garis H, diketahui. Jadi jika nilai M dan dikali P-nya sama dengan negatif 1, maka garis itu saling tegak lurus ya. Garis tersebut saling tegak lurus. Oke. Untuk dia saling sejajar jika M1-nya sama dengan M2 atau kedua gradiennya sama. Seperti tugas yang dibikin ya. M1 dikali M2-nya sama. Bentar ya. Oke, selanjutnya jarak titik ke garis. Nah, diketahui titik P, X, Y misalnya. Terus diketahui garis. Untuk mencari jarak titik ke garis itu, maka titik jarak D itu jarak ya, jarak titik PQ, titik P ke garis G, yaitu cara mencarinya mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk persamaan lingkaran, ini kita lihat ya, bahwa kalau diketahui ini jari-jarinya R, titiknya A, B, maka untuk mencari persamaan garis lingkarannya yaitu X dikurang A dikuadratkan, Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, jelas ya. Jadi kenapa di sini kita peroleh nilai itu ya? Karena di sini kita ketahui ya. Bentar. Oke, ini misalnya garisnya ya. Oke, maka kan kita ketahui nih kita mau menghitung nilai R kuadrat ya. Ini kan Pitagoras ya. Kalau kita orang matematika udah paham sekali dengan Pitagoras. Maka kita kan butuhnya ini saja. Maka garis ini kan garis X ya, dikurang dengan panjang A yang di sini ya. Jadi kalau misalnya titik 3,4 berarti letaknya di sini 3 ya, di sini 4 misalnya. Berarti kan di sini dikurang dengan panjang ininya ya, 3. Makanya X kurang A. Untuk Y-nya juga sama. Garis Y dikurang dengan panjang garis B-nya, titik B-nya. Makanya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini ada contoh. Diketahui ya, garis singgung, diketahui titik 6,4. Gradiennya 4/5. Bagaimana kita cara menghitungnya? Seperti yang dijelaskan tadi ya. Kalau kita ketahui bahwa diketahui ini ya, titik, diketahui gradiennya, maka rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Oke. Maka kita masukkan ya. X, Y di sini ya, Y dikurang Y1, Y1-nya yaitu 4.
sama dengan gradiennya 4/5 dikali X dikurang X1. X1-nya itu 6. Maka dapat, ini tinggal dikalikan saja ya. 4/5 X dikurang 4/5 kali 6 yaitu 24/5. Kita pindah ruaskan 4-nya dan lakukan penjumlahan. Dapat hasilnya Y sama dengan 4/5 X dikurang 4/5. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke, sekarang di sini ada contohnya, kita penting ya di sini juga menggambar grafik. Misalnya diketahui persamaan Y kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita disuruh menggambar grafik, berarti kita bikin dia X sama dengan atau Y sama dengan ya. Oke, di sini kita lihat, kita ambil misalkan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berapa nilai X-nya? Tinggal dimasukkan ke persamaan ya. 0 kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Maka dapat X-nya sama dengan -2. Oke, maka X-nya dapat min 2 di sini ya. Oke, kalau misalnya X-nya diambil 1. 1 kuadrat dikurang X dikurang 2. Maka X-nya sama dengan -1. min 1 ya. Dihitung. Oke, misalnya kalau kita masukkan Y-nya 2. 2 kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Maka dapat X-nya sama dengan 2. 2. Untuk kita pindah ruaskan X-nya ke belakang ya, negatif X jadi X. Berarti Y kuadrat kurang 2 sama dengan X. Berarti kita tinggal masukkan kalau 2 kuadrat dikurang 2. Berarti 4 dikurang 2, 2. Kalau misalnya negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurang 2. Negatif 1 kalau dikuadratkan negatif jadinya positif ya. Berarti 1 dikurang 2 dapatnya min 1. Oke, setelah kita dapat titik ini ya, X, Y ya. Dapat titik X, Y-nya 5. Ini tidak ada batasan, boleh kita buat seberapa kita mau ya. Setelah itu kita buatkan dalam bidang kartesius ya. Jadi di sini kita lihat 2, min 2, kita masukkan titik A. Yaitu 2 X-nya buat di garis putus-putus ya. Di sini min 2. Di sini dapat titik pertama. Untuk titik keduanya min 1,1. X-nya min 1. Di mana letak X min 1? Di sini ya. Y-nya min 1. Di sini dia. Oke, begitu seterusnya ya. C min 2,0. X-nya ini garis X ya. Ini min 2. Y-nya 0. D-nya min 1,1. D-nya ini titik X-nya min 1. Y-nya 1. Di sini dia. Y-nya 1. Di sini X-nya 2, Y-nya 2. Di sini ya. Setelah itu kita hubungkan titik-titik itu, membuatlah dia jadi grafik ya. Oke, bentuk grafik seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini udah dibahas lah ya, udah ngerti. Untuk persamaan garis lingkaran misalnya diketahui pusatnya 0,0, jari-jarinya 3. Ini semua udah benar ya jawabnya dari soal kuisnya ya. Apa caranya? Yaitu Pertama cari dulu R-nya. ya, kita cari nilai R-nya ya. Kalau diketahui soal di sini ya. R-nya dulu, Pak. Kalau di sini udah diketahui R-nya ya, 3. Tidak perlu kita cari lagi ya. Berarti X kurang 0 dikuadratkan. Berarti X kurang 0 X ya. X kuadrat jadinya. Y kurang 0 dikuadratkan Y kuadrat. Jari-jarinya 3, berarti 3 kuadrat 9. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Y kuadrat sama dengan 9. Ini ya persamaan garisnya. Oke. Kita masuk ke bagian kedua. Yaitu tentang fungsi dan daerah asal ya. Jadi kalau fungsi ini kita kenal ada nama istilahnya daerah asal dan daerah
Domain dan kodomain. Hasil atau domain dan kodomain. Itu bagus ya temannya menjelaskan di bagian videonya juga ya. Dia bikin pakai apa, siapa yang nonton pasti tahu. Tentang apa dia menjelaskannya? Domain dan kodomain, Pak. Tentang apa? Berarti Domain banyak dan yang belum kodomain daerah menonton. itu Pakai kendaraan ya yang dipilih. Ini tidak menonton berarti ya. Berarti makanya saya tanya tidak ada yang tahu. Jadi dia menjelaskan dengan menggunakan dia jelaskan pakai kendaraan yang dipilih ya. Apa hubungannya? Oke, di sini kita lihat ya. Untuk mencari daerah asal dan daerah hasil, atau bisa disebut juga ini namanya domain ya. Ini disebut juga kodomain. Atau ini disebut juga bahasa lainnya itu rank. Ini domain, ini rank ya. Jadi kalau domain itu dilambangkan dengan D nanti kalau kita mencari kesimpulannya. D. Kalau ini dilambangkan dengan rank berarti R ya. Oke, ini R. Oke. Misalnya contoh soal kita lihat di sini ya. Oke, di sini diketahui fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Ditanya, sebutkan daerah asal dan daerah hasil atau domain dan ranknya. Maka di sini kita lihat, kita belajar kalau tentang bilangan real ya. Jadi kalau di sini apa syarat dari bilangan real tersebut? Apa domainnya? Ayo apa? Apa ranknya? Jadi di sini ya, kalau kita mencari domain, kita lihat di sini. Apa syarat dari nilai x? Kalau di sini kan variabelnya x. Apa syarat dari nilai x tersebut? X-nya boleh nilai 1 boleh? Boleh nilai 1 di sini? Boleh, asalkan terdefinisi pada bilangan real. Iya, 0 boleh ya. Negatif 1 boleh? Boleh. Boleh ya, semua angka bilangan real boleh di bersamaan ini. Makanya di sini domainnya adalah x elemen bilangan real. Elemen bilangan real. Itu ya, x elemen bilangan real. Atau bisa kita bikin x, salah ini ya, x elemen. Tahu cara menulis elemen? Tahu ya? Semua udah jawab. Iya, seperti E ya. Bilangan real R. Oke. Untuk daerah hasilnya atau rank R ya. Berapa nilainya? Juga bilangan real ya. Nih ya, untuk bilangan daerah hasil kita lihat di sini. Apa syarat dari nilai fx tersebut? Juga adalah bilangan real. Oke, kita lihat sedikit contoh yang berbeda biar lebih paham ya. Oke, waktu kita 10 menit. Setelah nanti Zoom-nya mati, silahkan diskusi di kelompoknya masing-masing ya, soal yang telah dibagikan. Ya, Pak. Oke, misalnya di sini. Oke. Misalnya dikasih soal 2x per 3. 2x per 3x tambah 1 misalnya. Di sini tambah 1. Oke, berapa bilangan daerah asal dan daerah hasilnya? Berapa?
apa syaratnya di sini? Untuk mencari daerah asal. Maka kalau dalam pecahan penyebutnya untuk bilangan real tidak boleh No. tidak boleh Tidak 0 ya. nol. Maka di sini 3x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama Atau x-nya di sini, nilai x-nya apa dengan syarat nilai x-nya di sini? Kalau 3x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan, No. kalau 0 3x misalnya tambah x ya, 3 kali 0, 0 ya, tambah 1. Berarti 2x bagi 1 boleh saja ya. Boleh, Pak. Masih bilangan real dia. Jadi di sini syaratnya x-nya tidak boleh Sama dengan 0. dengan kalau x sama dengan 0, kan ini syarat di sini x tidak boleh sama dengan 0 atau 3x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Yang mana yang benar? X-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya ini yang tidak boleh sama dengan 0? 3x tidak boleh. penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebutnya yang tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka 3x tambah 1 kita cari sama dengan 0. 3x sama dengan pindah ruas 1 jadi X-nya min setengah. Min sepertiga. oke, dapat ya. Maka pindah ruas satunya min 1. X-nya sama dengan min sepertiga. Coba kita tes ya. Coba kita tes. 3 kali sepertiga, 3 kali min sepertiga. 1. Min 1. Min 1 ya. Tambah Min 1, 0. 0. Berarti kalau bilangan di atas dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi Tidak Terdefinisi. atau bukan bilangan real. Maka di sini syaratnya harus apa syaratnya di sini? X-nya tidak boleh sama dengan min sepertiga, di Min mana sepertiga. X-nya elemen bilangan real. Real. Berarti semua bilangan Real. real boleh ya, kecuali min sepertiga. Untuk fungsi Sepertiga. ini. Ini untuk daerah asalnya. Untuk daerah hasilnya bagaimana? Ondeh-mandeh, lai belajar kok. Ada semuanya belajar di rumah? Ya, Pak. Oke, berapa daerah hasilnya? Berarti syaratnya di sini misalnya fx ya, maka untuk rf, jadi jangan lupa lambangnya ya. Untuk kita kalau mencari daerah hasil maka rf. Kalau dia menggunakan f ya. Kalau di sini misalnya fungsinya fh, misalnya hx, berarti di sini rh berarti ya. Maka di sini apa syaratnya? X-nya masih sama ya. X-nya X-nya sama. elemen bilangan real di mana X-nya tidak boleh sama dengan min No. Min sepertiga. min sepertiga ya. Oke, di sini terakhir ya sebelum ini nanti mati. Di sini ya. Ada juga yang bertanya siapa ya? Gini ya, siapa itu? Saya lupa. Yang bertanya tentang tugasnya. Oke, misalnya kalau diketahui fungsi fx dengan persamaan x kuadrat tambah 3x kurang 4. Ditanya f0, berarti tinggal disubstitusi nilai x dengan 0. Kalau misalnya ditanya f2h, berarti setiap nilai x diganti dengan 2h. Berarti kita 2H. lihat di sini ya persamaannya. X kuadrat berarti 2h dikuadratkan. Ditambah 3 kali x. X-nya itu 2h. Berarti 2h dikuadratkan yaitu 4h kuadrat ditambah. Ini dikalikan jadi 6h dikurang 4. Dikurang 4. Oke, sama halnya dengan fx tambah h. Berarti setiap nilai x diganti x tambah h. H. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Paham. Paham ya? Pak.
Semuanya paham? Paham, Pak. Oke. Ya Allah, Pak. Karena di tugasnya saya lihat juga banyak yang apa ya, yang benar dalam menjawab soalnya ya. Dan soal pretestnya pun banyak juga yang menjawab benar. Oke, nanti ini kalau mati ya, silahkan dilanjutkan diskusinya di kelompok. Dan jam berapa kembalinya? 16. 16:55. Oke, Lewat. benar ya. Oke, 16:55. Oke, sebentar sebelum ini mati ya, kalau masih ada waktu ya. Ini saya ingatkan untuk tugasnya masih ada yang banyak yang belum menjalankan tugasnya ya. Di sini untuk admin dan quality control itu sudah bagus ya. Jadi setiap akhir pembelajaran selalu dikirimkan. Udah bagus ya. Jadi untuk 3 minggu ke depan, kita kan tinggal 3 minggu lagi untuk sebelum UTS, tetap dipertahankan. Untuk sekretaris 2 juga sudah membuat grupnya masing-masing ya. Untuk manajer ini masih sudah membagi tugas kelompoknya udah bagus, tapi masih dalam memanage waktu dalam diskusi kelompoknya masih harus ditingkatkan ya. Jadi manajer itu harus sedikit tegas ya. Terus untuk direktur dan sekretaris satunya itu masih belum memberikan komentar dan jawaban atas pertanyaan teman-temannya ya. Untuk supervisor juga masih belum terlihat di akhir pembelajaran. Masih ada itu ya. Saat memberikan kesimpulan juga masih belum. Dan untuk CEO yang menjelaskan saat yang presentasi yang video ya, yang 15 menit terutama itu masih ada yang tidak mengirimkan. Kemarin ada yang screenshot boleh atau penjelasan apa boleh ya. Ini fungsinya masih belum. Jadi kalau dikasih jabatan tuh harus dipertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawabkan jabatan masing-masing. Oke, udah kita cukupkan ya. Silakan berdiskusi di kelompoknya. Kita lanjutkan 16:55. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.